Baik, perkenalkan nama saya Debri Fitriani Pingat, NIM 20110060, kelas A Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 saya pada mata kuliah Manajemen dan Administrasi Basis Data. Ya, di sini kami disuruh untuk mereview perbedaan dari jenis-jenis database yang ada, di antaranya Firebase, MySQL, Microsoft Access, dan Oracle. Yang pertama di sini adalah Firebase. Firebase adalah suatu layanan dari Google untuk memberikan kemudahan, bahkan mempermudah para developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Dengan menggunakan Firebase, aplikasi developer bisa fokus dan mengembangkan aplikasi tanpa memberikan effort yang besar untuk urusan backend. Firebase membantu Anda mengembangkan aplikasi berkualitas tinggi, menumbuhkan basis pengguna, dan menghasilkan lebih banyak uang. Setiap fitur berfungsi secara independen dan bekerja sangat baik jika dipakai bersama. Manfaat utama dari Firebase adalah yang pertama, bergerak cepat, tidak perlu repot mengelola infrastrukturnya, buat keputusan yang tepat berdasarkan data, berfungsi di seluruh platform, sesuaikan skala dengan mudah, dapatkan dukungan gratis. Selain itu, dipercaya oleh aplikasi dan game terbesar. Tim pengembangan di seluruh dunia termasuk NPR, Half-Bright, Duolingo, dan Venmo menggunakan Firebase untuk menghadirkan aplikasi mereka. Tim pengembangan di seluruh dunia termasuk NPR. Ya, berikut ini adalah beberapa aplikasi yang menggunakan Firebase, aplikasi game yang menggunakan Firebase. Lihat di sini ya, berisi teman-teman bisa melihat, saya tidak perlu menjelaskan saat ini. Ada pada tampilannya. Yang kedua adalah MySQL. Ya, selanjutnya adalah MySQL. Pengertian dari MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS, Database Management System, menggunakan perintah SQL yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi 2 lisensi. Pertama adalah free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja. Dan kedua adalah software, di mana perangkat lunak memiliki batasan dalam penggunaannya. Fungsi dari SQL adalah MySQL termasuk ke dalam RDBMS, sehingga menggunakan tabel, kolom, baris di dalam struktur database-nya. Jadi, dalam proses pengambilan data menggunakan metode relasional secara garis besar, fungsi dari MySQL adalah untuk membuat dan mengelola database pada sisi server yang membuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Fungsi lain yang memiliki adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string teks yang dapat diakses secara personal maupun publik dalam web. Hampir seluruh penyedia server web atau host menyediakan fasilitas untuk MySQL dalam perkembangan aplikasi berbasis website untuk dikelola oleh web developer. Kemudian antarmuka dari MySQL adalah PHP MyAdmin yang berfungsi untuk menghubungkan antara bahasa pemrograman PHP dengan MySQL untuk proses pengolahan basis data pada web. Database juga menjadi penghubung antara perangkat lunak dan database server. Kelebihan dari MySQL yang pertama, bersifat open source. Untuk menggunakan dari MySQL dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja, karena memiliki 2 lisensi, yaitu free software dan shareware. Selain itu juga termasuk dalam sistem manajemen database yang disediakan secara gratis, serta memiliki banyak komunitas dan dokumentasi untuk membantu Anda dalam mengembangkan aplikasi menggunakan database. MySQL juga dapat digunakan secara bersama-sama dalam satu waktu karena bersifat multi-user. Sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang mengakses basis data secara bersamaan. Keuntungannya di sini adalah tim developer dapat mengerjakan database secara bersamaan.
teamwork. Yang ketiga, terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain. Kelebihan lain adalah dapat terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain seperti pada PHP. Dengan menggunakan PHP MyAdmin sebagai perantara, Anda sudah bisa membuat basis data pada web server dengan lebih efektif. Kemudian dapat digunakan juga untuk kebutuhan pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan framework seperti Laravel dan Code Igniter. Yang keempat, sajian tipe data yang bervariatif. Tipe data yang disajikan dalam MySQL juga sangat variatif. Contohnya adalah tipe data varchar, integer, float, double data, timestamp, dan lain-lain. Dalam hal ini, Anda dapat mengelompokkan berbagai data sesuai dengan kriteria informasi secara lebih akurat dan efektif. Pengelolaan database dalam server juga akan terbantu dengan adanya banyak jenis tipe untuk mengembangkan perangkat lunak yang kompleks dan terstruktur. Yang kelima, struktur tabel cenderung fleksibel jika dibandingkan dengan struktur tabel dari database yang lain, seperti Oracle dan Postgres. MySQL tergolong lebih mudah. Mengapa demikian? Karena sebagai contoh dalam proses eksekusi pada alter tabel lebih mudah digunakan dan cepat diproses. Kekurangan dari MySQL. Selain memiliki banyak keuntungan, pastinya juga memiliki beberapa kekurangan. Berikut merupakan beberapa kekurangan dari sisi fitur dan penggunanya. Yang pertama, kurang cocok untuk mengembangkan aplikasi berbasis game dan mobile. Untuk Anda yang sedang mengembangkan aplikasi untuk membuat game dan mobile, kami sarankan untuk tidak menggunakan MySQL karena manajemen database yang dimiliki kurang cocok untuk pengelolaan aplikasi tersebut. Lebih mudah untuk menggunakan database server dengan metode cloud yang lebih real time. Yang kedua adalah technical support yang kurang mendukung. Technical support yang dimiliki oleh MySQL sendiri dirasa kurang mendukung karena belum menyediakan support yang lebih baik dari segi teknisnya sehingga user mengalami kesulitan saat menghubungi technical support. Yang ketiga, kurang mendukung untuk pemakaian database dengan kapasitas besar. Kurang cocok dan tidak direkomendasikan untuk mengelola basis data dalam kapasitas besar. Apabila Anda menginginkan sebuah database server yang dapat menampung data dalam jumlah besar, maka Anda dapat mencoba dengan menggunakan big data atau BigQuery karena MySQL khususnya supaya ramah dengan perangkat yang memiliki spesifikasi rendah. Yang ketiga adalah Microsoft Access. Microsoft Access atau Microsoft Office Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer nasional yang ditunjukkan untuk kalangan rumah dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini merupakan anggota Microsoft Access dapat menggunakan tampilan grafis yang intuitif sehingga mempermudah pengguna. Microsoft Access dapat menggunakan data yang disimpan di dalam format Microsoft Access. Microsoft Jet Database Engine, Microsoft SQL Server, Oracle Database, atau semua kontainer basis data yang mendukung standar ODBC. Para pengguna programmer yang mahir dapat menggunakannya untuk mengembangkan perangkat lunak aplikasi yang kompleks, sementara para programmer yang kurang mahir dapat menggunakannya untuk mengembangkan perangkat lunak aplikasi yang sederhana. Access juga mendukung teknik-teknik pemrograman berorientasi objek, tetapi tidak dapat digolongkan ke dalam perangkat bantu pemrograman berorientasi objek. Microsoft Office Access merupakan perangkat lunak Office yang berperan dalam mengolah basis data. Maksudnya, data yang diolah menggunakan Office Access dapat dibuat saling memiliki keterkaitan karena basis data merupakan pusat berkumpulnya data-data yang terpisah. Berikutnya, bagian dari database access. Bagian dari database access itu seperti tabel, formulir, laporan, query, makro, dan modul. Yang selanjutnya adalah yang keempat, Oracle. Oracle adalah database Oracle. Oracle DB atau sering disebut juga Oracle. Nama Oracle adalah sebuah nama yang diambil dari kode nama CIA yang ditemukan oleh Larry Ellison di dalam sebuah proyeknya. Hal ini memang wajar karena sebelum direkomendasikan atau digunakan untuk publik, Oracle adalah software database yang digunakan di lingkungan militer Amerika Serikat. Oracle adalah sebuah software untuk sistem manajemen database
rasional RDBMS dan bukan software untuk sistem manajemen database biasa DBMS. Oracle diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan pembuat software terkemuka di dunia, yaitu Oracle Corporation yang bermarkas di Redmond City, California. Base data Oracle adalah base data relatif yang terdiri dari kumpulan data dalam suatu sistem manajemen basis data RDBMS. Perusahaan perangkat lunak Oracle memasarkan jenis base data ini untuk bermacam-macam aplikasi yang bisa berjalan pada banyak jenis dan merek perangkat keras komputer platform. Database Oracle mampu untuk mengimplementasikan manajemen base data yang bersumber dari multi-server atau yang dalam istilah database Oracle disebut sebagai teknologi cluster server. Hal ini memungkinkan database Oracle dapat melakukan manajemen data dengan menggunakan lebih dari satu server. Berikutnya adalah kelebihan dan kelemahan Oracle. Bisa dilihat di sini, kelebihannya merupakan software DBMS yang handal dan memiliki kemampuan yang tinggi, dapat menangani jumlah dalam ukuran yang besar dan bisa berjalan pada lebih dari satu platform sistem operasi, dapat mengelola data dalam ukuran besar dan mengolahnya dengan cepat sehingga didapatkan informasi yang akurat sesuai dengan permintaan pengguna user, memiliki kemampuan akan fleksibilitas dan skalabilitas yang dapat memenuhi tuntutan akan data dan informasi yang bervolume besar dan terus-menerus bertambah besar. Memiliki kemampuan untuk manajemen user dan tidak tiap user bisa diatur hak akses. Terdapat suatu database oleh database administrator. Ketika kita mengakses database dan kemudian ada kejadian seperti listrik mati, misalnya, maka data yang sudah kita simpan tidak rusak atau hilang. Oracle memiliki kemampuan flashback sehingga semua jenis transaksi yang salah akan dapat dikembalikan dan dapat menampung data dalam skala besar. Berikutnya, kekurangan. Kekurangannya merupakan software DBMS yang paling mahal, paling rumit, dan paling sulit untuk dipelajari. Membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi untuk menjalankan software DBMS Oracle supaya berjalan dengan stabil. Hanya diperuntukkan bagi perusahaan berukuran besar dan tidak cocok untuk perusahaan kecil maupun menengah. Data yang bertambah ukurannya akan mengalami kelambatan proses. Jadi harus ada database manajemen. Harga yang sangat mahal untuk semua database dan pengguna Oracle sangat memakan banyak biaya, mulai dari Davis sampai diperlukannya DBA yang handal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan.